Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan pejabat Bupati Bombana, Bapak Insinyur Haji Burhanuddin MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayun fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, sama-sama kita banggakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bombana, saudara saya Bapak Rumianto SPD SH. Bapak Ibu sekalian, susah kita dapat anggota Dewan yang mau konsisten mengurusi seperti ini. Mari sama-sama kita doakan agar beliau tetap sehat, tetap diberi kekuatan, diberi konsistensi untuk selalu berbuat kebaikan dan insya Allah selalu diberi kesuksesan. Karena rasa-rasanya kita ini agak susah mendapatkan seorang pemuda walaupun sekarang umurnya masih sekitar 30-an tahun untuk konsisten. Ini saya berjalan di beberapa kabupaten. Baru kali ini saya mendapatkan saudara-saudara yang benar-benar selalu berada di urusan-urusan yang tidak semua orang bisa mengurus. Banyak orang yang baik, tapi tidak semua orang bisa mengurus atau memperhatikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non bisnis. Sekali lagi, saudara Bapak Rumianto ini juga menjadi contoh bagi saya. Saya sendiri, saya pribadi belum sanggup seperti beliau. Terima kasih Pak Rom. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Pengurus Nahdlatul Watan Wilayah Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak, Bapak sudah bersama-sama dengan kita untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Bombana. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Yayasan Hamsan Wadi Kabupaten Bombana. Juga beliau ini adalah seorang pemuda yang konsisten mengurusi umat. Ini juga patut kita beri apresiasi yang tinggi karena di tengah banyaknya pengaruh-pengaruh dunia, beliau masih tetap konsisten dengan ketabahan hati, kesabaran untuk mengurus anak-anaknya yang ada di yayasan ini. Terima kasih sekali lagi sekaligus menjadi bahagian dari pemerintah untuk membangun sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Bombana. Yang saya hormati dan banggakan pula rekan-rekan saya, Kepala OPD yang sempat hadir, banyak Kepala OPD saya yang hadir. Ini juga adalah bahagian daripada kebersamaan kita.
Jadi kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita anggap tidak terlalu bermanfaat, tetapi di sisi Allah itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kehadiran kita pada hari ini tentu kita berharap setiap langkah kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Yang saya hormati juga banggakan dan sekaligus saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana. Ya, ini juga menjadi bahagian daripada spirit saya pribadi menjalankan tugas-tugas dengan ikhlas. Jadi tidak salah kalau ada yang mengatakan di balik kekuatan seorang lelaki ada pendamping yang selalu memberikan spirit. Nah, inilah bagian daripada contoh, dan mudah-mudahan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan banggakan Camat Lantari Jaya. Pak Camat, terima kasih sudah bersama-sama dengan yayasan membimbing, mengarahkan, sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa yayasan ini patut menjadi satu tempat di mana anak-anaknya bisa menuntut ilmu. Begitu juga yang saya hormati Kepala Desa, kemudian yang saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang sempat hadir, serta sekalian yang saya muliakan para orang tua siswa yang hari ini berbahagia, anak-anak kita sudah diwisuda, melakukan satu prosesi, satu tingkatan yang menjadi bahagian daripada proses kehidupan dan memberikan satu kepastian bahwa anak-anak kita sudah melalui satu jenjang. Mudah-mudahan tidak sampai di jenjang ini saja, tapi kita berharap semua anak-anak kita tetap konsisten dan selalu naik pada jenjang-jenjang berikutnya sampai akhirnya nanti mereka mendapatkan gelar yang tertinggi dan kembali mengabdi kepada masyarakat dan orang tua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentu yang paling utama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho dan rahmatnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberi kebahagiaan, diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh Yayasan Nahdlatul Yayasan Hamsan Wadi. Ada peletakan batu pertama untuk ruang kelas, ada peresmian asrama anak yatim, dan sekaligus dirangkaikan dengan wisudawan dan wisudawati anak-anak kita yang sudah selesai di tingkat TK, SD, dan SMP. Tentu ini menjadi kesyukuran kita, dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini tentu kita harapkan selalu mendapatkan ridho
dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, membangun suatu bangsa tentu tidak terlepas daripada membangun daripada sumber daya manusia. Sesuatu yang kita ingin cita-citakan selalu berawal daripada siapa yang melaksanakan. Hari ini pemerintah akan mencita-citakan, akan melahirkan generasi emas di tahun 2045. Diharapkan generasi emas yang akan datang sudah menjadi generasi yang membuat kebanggaan negara kita. Generasi yang cerdas, baik itu cerdas dari tingkat kepandaiannya, cerdas otaknya, tapi yang paling utama kita harapkan generasi emas ini adalah cerdas ketakwaannya. Karena negara kita adalah negara yang benar-benar dibentuk dengan upaya dan tetesan-tetesan darah para pejuang kita. Mereka menginginkan kemerdekaan itu dengan susah payah, dengan jerih payah mereka, sehingga kita berharap kita semua ini bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mendapatkan cita-cita yang mereka inginkan. Nah, termasuk masalah sumber daya manusia, ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan saja pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya manusia, tetapi kita semua, termasuk para orang tua, siswa yang hadir pada hari ini. Nah, kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu contoh bahwa sebenarnya kita semua bertanggung jawab. Kita semua hadir dalam suasana apapun, anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan. Dan saya berharap semoga anak-anak kita yang menuntut ilmu di Yayasan Hamzan Wadi ini bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bertakwa, berakhlak mulia, dan insya Allah nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap anak-anak kita yang bersekolah di Hamzan Wadi ini, kita berharap anak-anak yang benar-benar mampu memfilter, kemudian mampu hidup dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh teknologi. Kita berharap dengan banyaknya suguhan-suguhan pelajaran yang sifatnya bisa mengarahkan kita ke ketakwaan, maka saya yakin anak-anak kita nantinya bisa menjaga pengaruh-pengaruh yang hari ini agak sulit kita putuskan untuk tidak masuk kepada anak-anak kita. Teknologi terutama masalah handphone. Handphone ini sudah menjadi bahagian daripada kehidupan. Sudah menjadi seperti kayak kebutuhan pokok. Sementara di handphone ini bisa bermanfaat dengan baik dan juga bisa membawa ke hal-hal yang negatif. Nah, tentu inilah kita harapkan pendidikan-pendidikan agama kita kembangkan
agar bisa memfilter pengaruh-pengaruh negatif yang datangnya dari teknologi-teknologi digital yang saat ini semakin berkembang. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini, tentu kita berharap setiap langkah-langkah kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, ada beberapa tadi yang disampaikan oleh ketua yayasan terkait kebutuhan-kebutuhan sekolah. Saya berharap saudara-saudara saya yang terkait dinas pendidikan, kemudian dinas yang lain yang terkait terhadap kegiatan pembangunan sekolah, itu saya berharap agar sekolah ini menjadi prioritas untuk kita bantu. Secara pribadi, saya tadi melihat di asrama anak kita belum ada kelengkapan. Nanti Pak Ustadz tolong sampaikan apa kebutuhannya untuk anak-anak kita, mungkin kasurnya, tempat belajarnya khusus untuk di asrama anak yatim ini. Secara pribadi nanti saya yang memberikan bantuan. Itu saja barangkali untuk sementara, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan acara ini selalu menjadi acara yang menjadi kebanggaan para orang tua. Jadi kadang-kadang memang biasa ada yang menyepelekan kegiatan seperti begini. Tapi menurut saya ini adalah kebahagiaan, kebanggaan atas membentuk satu cerita bagi anak-anak kita di kemudian hari, bahwa oh dulu saya juga pernah di wisuda. Saya juga pernah duduk bersama-sama para ustadz-ustadz saya, bersama-sama dengan pejabat. Begitu juga orang tua nanti bisa menceritakan kepada anak-anaknya, ini nak dulu waktu kamu SD, waktu kamu TK, waktu kamu SMP, kalian itu di wisuda hadir, ada Pak Ustadz hadir, ada berapa pelapor dinas hadir. Nah ini bisa memberi motivasi kepada anak-anak. Jadi tetaplah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita kelak, insya Allah. Dan sekaligus saya berharap dan bermohon kepada yayasan, tetaplah bertekad untuk bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak, khususnya di Kabupaten Bombana. Terima kasih sekali lagi, dan kepada para orang tua siswa yang hadir pada hari ini, terima kasih sekaligus penghargaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan sekolah ini dan bersama-sama kita bangun anak-anak kita supaya bisa menjadi anak yang bertakwa, anak-anak yang bermanfaat, dan anak-anak yang bisa kita banggakan di kemudian hari. Yang paling terakhir saya ingin sampaikan bahwa di Bombana ini kalau masih ada anak-anak kita, mohon saya diinformasikan, jika masih ada anak-anak kita yang tidak bisa sekolah karena ketidakmampuan orang tua, saya ingin tidak ada satupun anak-anak kita di Bombana ini tidak bersekolah. Wajib harus bersekolah. Kalau tidak ada kemampuan, pemerintah harus ada di situ. Negara harus membantu bahwa anak-anak kita harus sekolah. Tidak ada alasan dan tidak ada kata tidak bagi pembentukan karakter anak kita. Itu pesan saya bagi saudara-saudaraku, termasuk teman-teman pemerintah kecamatan, desa. Tolong dilihat masyarakatnya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak sekolahkan anaknya karena tidak mampu. Laporkan, kita tindak lanjuti, dan harus bersekolah. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas segala perhatian dan kebersamaan kita dalam rangka membangun sumber daya manusia di Bombana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan ridho
kepada kita semua dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.